Selamat pagi, Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita diperkenankan kembali untuk berjumpa di dalam renungan harian Toraya dari gedung Gereja Toraja Jemaat Marendeng Sangatta bersama tim multimedia pimpinan Majelis Gereja Jemaat Marendeng Sangatta Kutai Timur. Kami menyapa Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dimanapun Anda berada dalam renungan harian Toraya Rehat edisi Rabu 20 Mei 2020. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mohon kekuatan pertolongan di dalam doa. Kita berdoa. Puji syukur kepadamu Tuhan Allah, karena Engkau adalah Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau yang menciptakan, Engkau yang menyertai, Engkau yang memiliki kehidupan kami. Kami bersyukur pada saat ini kami boleh kembali merasakan anugerah Tuhan melalui napas kehidupan, kekuatan, kesehatan yang boleh kami alami, yang kami rasakan. Secara khusus ya Tuhan, waktu dan kesempatan di pagi hari ini, kami boleh dimungkinkan untuk bersama-sama kembali di dalam merenungi firman Tuhan sebagai awal dari kehidupan kami di hari ini. Ya Allah Roh Kudus, kuasailah kami, berikanlah kami hikmat, sehingga kami boleh membaca, memahami, dan terlebih dikuatkan untuk melakukan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami sudah siap sedia. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Renungan harian Toraya, Rehat edisi Rabu 20 Mei 2020 dengan judul kita pada hari ini, Duka Cita yang Menjadi Sukacita. Pembacaan kita dari firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes pasal 16 ayat 16 sampai dengan ayat 24. Firman Tuhan, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu beberapa dari murid-muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa? Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata, tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi, yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira,
dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Amin, firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, suatu ilustrasi yang relevan dengan kehidupan kita pada saat ini. Ada seorang ibu yang mengandung, yaitu Ibu Ningsih. Pada saatnya tiba, Ibu Ningsih akan melahirkan. Namun sayangnya, dokter mengatakan bahwa Ibu Ningsih tidak dapat melahirkan secara normal. Dokter mengatakan itu berhubung karena tekanan darah Ibu Ningsih sedang naik dan posisi bayi dalam kandungannya melintang. Oleh karena itu, dokter memutuskan untuk menunggu tekanan darah Ibu Ningsih turun dan proses persalinan harus ditangani melalui operasi sesar. Ya, tentu itu akan membawa pergumulan bagi Ibu Ningsih. Ibu Ningsih akan merasakan sakit, merasakan penderitaan, segala macam perasaan, kekhawatiran akan bergumul dalam benaknya. Lalu tibalah saatnya Ibu Ningsih melahirkan melalui proses operasi itu. Meski menyakitkan, Ibu Ningsih akhirnya melupakan rasa sakit itu. Segala sakit, segala pergumulan yang dia rasakan, seketika itu akan hilang ketika ia menggendong putrinya yang baru saja lahir. Sukacita menggantikan rasa sakit itu. Suatu sukacita, suatu kegembiraan yang besar telah melupakan rasa sakitnya, sehingga dia boleh menikmati sukacita yang baru. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada hari ini juga menegaskan hal seperti itu. Alkitab secara gamblang dan jelas menuliskan pada ayat yang ke-21, seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraannya bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Yesus menggunakan ilustrasi ini untuk menekankan kepada murid-muridnya pada saat itu, bahwa sekalipun mereka berduka cita karena kepergiannya, semua itu akan berganti dengan sukacita ketika mereka melihat kedatangannya kembali. Keyakinan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa Yesus akan kembali menjemput kita. Duka cita karena kepergiannya akan digantikan dengan sukacita saat ia datang. Segala pergumulan hidup, kesukaran hidup, kesusahan hidup yang kita alami saat ini pun semua akan digantikan oleh sukacita di dalam
ketaatan dan kesetiaan kita menanti kedatangan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari ini kasih Tuhan, satu janji yang pasti, Ia memang pergi dan Ia pasti kembali. Ia pergi dan Ia pasti kembali. Perjalanan hidup yang Tuhan masih anugerahkan kepada kita semua hingga pada saat ini dan mungkin untuk hari-hari ke depan, sesungguhnya adalah sebagaimana kita ukuran dari kesetiaan dan ketaatan kita dalam masa penantian. Sebagai orang yang percaya, kita senantiasa tetap setia, tetap taat di dalam menanti kedatangan Tuhan. Sehingga sukacita yang abadi, sukacita yang sesungguhnya akan tetap menjadi milik kita sebagai umat yang tetap percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan sudah jelas. Ia pergi dan Ia pasti kembali. Marilah saudara-saudara kita senantiasa tetap taat dan setia dalam menanti kedatangan Tuhan. Sekalipun hidup kita tidak terlepas dari pergumulan, dari kesukaran hidup, dari penderitaan, bahkan dari sakit penyakit, tapi itu semua menuntut kesetiaan kita untuk tetap taat kepada Tuhan. Biarlah dengan ketaatan kita, kesetiaan kita, kita mampu melewati segala pergumulan hidup kita, dan kita didapatkan dalam keadaan yang tetap setia dan taat kepada Allah. Kita percaya duka cita dalam kehidupan kita ini akan digantikan dengan sukacita yang abadi. Amin, firman Tuhan. Bapak Ibu ya, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, untuk mensyukuri firman Tuhan, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu atas segala anugerah, atas segala pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Secara khusus pada saat ini ya Tuhan, kami diperkenankan untuk mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama membaca, merenungkan firman kebenaran Tuhan, kekuatan untuk kehidupan kami. Ya Allah Roh Kudus, mampukanlah kami ya Tuhan, kuatkan kami. Kami mampu untuk mengerti dan kami kuat untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Biarlah kami senantiasa tetap taat dan setia, karena kami yakin dan percaya segala pergumulan hidup yang kami alami semua akan berganti dan digantikan dengan sukacita. Biarlah kami tetap setia, tetap taat di dalam penantian hingga kedatangan kedua Tuhan kami. Bapa dalam sorga, pada saat ini ya Tuhan, kami mendoakan juga jemaat Tuhan, umat Tuhan dimanapun mereka berada. Jikalau kami, saudara-saudara kami, jemaat Tuhan saat ini mengalami kesukaran hidup, mengalami penderitaan, mengalami segala sakit penyakit, mari ya Tuhan kuatkan kami untuk senantiasa bersandar kepadamu. Kuatkan iman pengharapan kami ya Tuhan, sehingga kami boleh tetap setia dan tetap berharap kepadamu, sehingga kuasa Tuhan pada saat yang Tuhan tentukan, kami boleh bebas dari pergumulan hidup, kami boleh bebas dari sakit penyakit,
kami boleh mendapatkan jalan keluar dari segala permasalahan hidup. Bapa di dalam sorga, pada saat ini kami juga mendoakan bangsa dan negara kami. Engkau tahu ya Tuhan, bahwa bangsa dan negara kami pada saat ini, daerah kami pada saat ini juga dilanda oleh pandemi COVID-19, wabah penyakit, wabah virus corona. Bahkan saat ini Tuhan, pandemi ini telah berlangsung secara global. Sebagai umat yang percaya kepadamu, kami meyakini bahwa semua ini boleh terjadi karena juga dalam kerangka kehendak Tuhan. Bapa dalam sorga, mampukan kami untuk melewati pandemi ini. Berikan kami kekuatan kesehatan, berikan kami hikmat daripadamu, berikan kami ketahanan tubuh yang terbaik ya Tuhan, sehingga kami semua boleh melalui masa pandemi ini. Bangsa dan negara kami, semua instansi yang terkait di dalamnya, dari pusat sampai ke daerah, kesehatan maupun relawan yang boleh bekerja sama untuk mengatasi dan memutus rantai penyebaran penyakit ini ya Tuhan. Engkau berkati, Engkau sertai mereka, berikan mereka hikmat, berikan mereka kesehatan yang baik, kekuatan, sehingga kami semua boleh mengakhiri masa pandemi ini. Sehingga pada saat yang Tuhan tentukan, kami semua boleh beraktivitas sebagaimana semula. Kami semua boleh beribadah bersama-sama, bersekutu bersama-sama, berkumpul bersama-sama dengan jemaat Tuhan. Bapa dalam sorga, biarlah firman yang boleh dikabarkan pada pagi hari ini, boleh menjadi kekuatan kami, untuk kami awali dalam kehidupan kami, aktivitas kami di hari ini. Mampukan dan kuatkan kami ya Tuhan, untuk menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni segala salah dan dosa kami ya Tuhan, sehingga tidak menghalangi segala berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, bersyukur, memohon kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih Tuhan, demikian renungan harian kita pada pagi hari ini. Biarlah boleh menguatkan kita untuk mengawali hari ini di dalam aktivitas kehidupan kita. Tetap sehat, senantiasa, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.